Dan Benjamin Franklin kan kurang sedikit jadi presiden Amerika. Tapi tidak pernah dia unggul dicalonkan. Karena dia terlalu suka guyonan. Jadi orang yang terlalu suka guyonan. Tahu guyonan? Bergurau. Tidak mungkin berposisi terlalu tinggi. Karena mereka takut pada saat tertentu dalam hal yang paling penting itu keluar guyonannya, rusak semua. Ya. Jadi pendeta-pendeta kalau suka guyonan itu mengakibatkan orang senang. Tapi hati mereka mengatakan, lu tidak anggun. Hati-hati ya. Ini semua ajaran kalau you mau dengar, nama dengar terserah. Saya sebagai orang lebih dewasa, lebih tua dari you, saya mesti memberikan pengajaran kepada. Nah itu sebabnya Benjamin Franklin tidak pernah dicalonkan menjadi presiden. Padahal saat dia pengetahuan, pengalaman, filsafat dan itu kemahiran dia jauh lebih daripada semua orang sejaman sebaya dengan dia. Nah saudara sekarang pakai kursi sekaligus ada mejanya. Ini namanya apa ini? Kurca, kursi meja gitu. Kalau ruko itu rumah sama toko. Ini apa ini? Ini siapa yang menemukan? Ini Benjamin Franklin yang menemukan. Sejarah cuma satu orang mikirkan kursi, gini kan jadi meja sama dia. Yaitu orang pintar luar biasa. Dan dia juga yang menurunkan listrik dari atas ke bumi. Ya, karena dia waktu main layangan pakai kawat, akhirnya kesetrum. Jadi dia tahu listrik ada di situ. Ya, mulai mempelopori akan fisika. Ini Voltaire, bukan tadi yang saya katakan Benjamin Franklin. Yang ketiga adalah La Mettrie. Keempat adalah L'Ambert, Condorcet dan yang lain. Ini semua adalah the French materialist. Jadi orang Prancis yang menuju kepada materialis. Ya. Voltaire mungkin masih percaya kalau ada Allah, tapi Allah teisme. Allah teisme adalah Allah yang sesudah mencipta lalu tidak memperduli, membiarkan dunia ini hidup mati sampai pernya yang ditetapkan itu yaitu hukum alam sudah kehilangan kekuatan, itu hancur seluruhnya. Alam semesta namanya dunia kiamat. Nah orang-orang ini semua setuju kepada ini Menzi dan lawan Xunzi Gaozi melawan Menzi. Lalu satu lagi yang penting yaitu di Inggris seorang bernama Benjamin Intan, bukan Benjamin Jeremy Bentham, bukan Benjamin Intan, Bentham. Bentham ini adalah bapak dari apa? Bapak dari utilitarianisme. Ya, orang ini juga menganggap manusia itu pada dasarnya itu jahat. Lalu ada lagi orang seperti Weber, ya, lalu Ruth Benedict dan semacam teori dari cultural paradigma dari Ruth Benedict zaman abad sekarang ini di dalam postmodern ini. Ini semua menolak akan sifat manusia pada dasarnya baik. Di mana kekristenan? Kekristenan percaya manusia pada dasarnya baik atau jahat? Hah? Jahat atau baik? Dua dasar. Dasar permulaan dicipta menurut peta teladan Allah itu baik. Setelah fall, manusia selalu mempunyai kejahatan sebagai pengarah daripada hidup manusia yang sudah ditinggalkan dari Tuhan. Jadi orang Kristen khususnya Reform Theology, orang teologi Reform harus mengenal sifat manusia dari dua sumber. Sumber pertama dan kedua, sumber sesudah manusia jatuh dalam dosa. Di dalam mengerti culture itu adalah culture mandate sama culture achievement. Ya. Apa yang menjadi mandat surga tentang kebudayaan, culture mandate ini selalu tinggi luar biasa. Culture achievement yang diraih atau diungguli oleh manusia, tengahnya ini ada gap. Gap ini apa? Reform theology dan akhirnya mempengaruhi akan semua orang Injili adalah fall. Nah, orang liberal tidak mengaku ini, maka dia tidak bisa menyelesaikan. Kecuali reform theology, manusia akan menjepitkan diri di dalam menginterpretasi secara kebudayaan dan sebagainya. Nah, waktu saya menunjukkan pentingnya ini dalam satu konferensi internasional di Hong Kong, wah, seorang teolog yang memang evangelical tapi lupa akan halnya ini. Dia sedikit terpukul karena setelah dia selesai ceramahnya semua baca selesai, saya berdiri mengatakan, you miss this point. Jadi you akan kacau sekali. Dan waktu itu didukung oleh seorang lulusan dari Westminster yang sekarang menjadi profesor juga di Reform Theology Seminary.
Betul. Stephen telah menunjukkan hal yang penting. Dari situ baru saya mulai memikirkan perlu menegas sesuatu. Lalu saya bikin seminar mengenai kejatuhan dan culture di Singapura yang akhirnya Pendeta Joshua Lee telah menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan sudah dicetak jadi buku Dosa dan Kebudayaan. Ya, kalau ada waktu baca itu baik-baik mengenai poin-poin yang penting itu. Oke? Tetapi ada orang-orang yang lain seperti Mencius sendiri, lalu Song Ming Li Xue. Ini adalah sebenarnya filsafat pada zaman dinasti Song dan dinasti Ming. Kemarin saya sudah menjelaskan, termasuk Zhu Xi dan sebagainya. Song Ming Li Xue ini semacam arus pelajaran khusus ya. Jadi kalau melihat Konghucu yang saya ajar minggu lalu itu Konfusianisme klasik. Ya, sampai Mencius selesai ini. Sesudah itu kita harus melihat satu keimbangan daripada Konfusianisme yang tidak ortodoks tapi mempengaruhi. Sesudah itu mempelajari Song Ming Li Xue. Lalu sampai abad ke-20 itu menjadi Neo-Konfusianisme. Sebenarnya kalau melanjutkan lagi 2 semester atau 4 kredit lagi, kita ke sini dan ke sini. Jadi mengerti filsafat Konfusius itu perkembangan sampai abad 20 jadi apa. Nah ini orang-orang yang penting sudah saya kasih tahu sama you, termasuk Mo Zhongshan, Tang Jingyi, Cai Renhou, lalu itu Chen Zhongying, dan sekarang yang satu lagi profesor mengajar filsafat di Harvard University yang namanya adalah Tu Weiming. Ini orang namanya Neo-Confucianisme. Itu sudah lain lagi pengertian. Kerangka dasarnya dari Konfusianisme klasik, tapi aplikasinya sudah menjadi sangat modern sekali. Nah orang-orang seperti ini, lalu di Barat yang mendukung Mencius ini adalah filsafatnya dari Kant, Immanuel Kant. Sebenarnya Kant punya pikiran itu categorical imperative. Masih ingat? Apa itu artinya? Perintah yang tertinggi, yang sudah tertanam di hati manusia. Itu lebih lambat daripada Mencius, hanya kira-kira 2100 tahun saja. Jadi orang Jerman jangan kira pintar itu cuma lambat 2100 tahun saja dibanding Mencius. Jadi apa yang berada di Mencius pikiran itu baru dimengerti orang Jerman sesudah 21 abad kemudian. Jadi ini Kant adalah orang yang mempunyai pikiran yang sama seperti Mencius, yang disebut perintah dari Allah sehingga manusia harus menjalankan kebajikan sebagai desakan yang tidak boleh ditolak karena itu perintah yang tertinggi, categorical imperative. Lalu di Inggris orang bernama G.E. Moore, filosof abad ke-20. Benjamin pernah belajar dia? Pernah ya? Nah ini juga yang setuju atau memikirkan. Dan dasar Kristen Ortodoks, tulis ya. Semua teolog Kristen Ortodoks atau orang Kristen teologi Kristen yang itu tradisional tetap memegang bahwa memang manusia ada baiknya. Tetapi orang reform percaya ada perbuatan dosa yang telah mencemari kebajikan dasar itu. Jadi yang disebut itu the image and the likeness of God, imago Dei. Imago Dei itu sudah ada distorsi, sudah ada polusi, dan sudah ada sesuatu pembengkokan. Jadi saya menyebutnya di dalam ceramah saya mengenai iman, rasio, dan kebenaran. Itu rasio kita mempunyai 3 tet. Pertama, created. Kedua, limited. Dan ketiga, distorted atau polluted. Polluted. Nah ini tidak bisa lari. Nah di sini kita tahu kita cuma manusia. Di sini kita tahu kita hanya terbatas. Di sini kita tahu kita sudah dipengaruhi, cemarkan oleh dosa. After fall. Nah ini pikiran ini, created, limited, polluted, bukan perkembangan dari saya. Ini pikiran yang sama ini sudah mulai diakui oleh orang postmodern mengenai istilah yang lain, distorted order of reasoning dan sebagainya. Jadi itu mereka mengaku itu sebenarnya sudah ada di dalam kitab suci. Ya, oke kita teruskan. Maka orang-orang yang percaya moral itu independen pada dirinya sendiri dan tidak bersandarkan kepada pendidikan,
untung ruginya daripada environment. Mereka semua pegang bahwa ini adalah semacam disiplin dan semacam rule, apa itu? Patokan. Ya, satu kriteria, satu patokan disiplin yang tidak bisa ditolak sebagai hak, sebagai zat hakiki manusia. Dan ini juga merupakan satu perintah yang transenden, perintah transenden. Tetapi Mencius tidak mau berhenti di sini. Mencius mengatakan manusia meskipun sudah mempunyai unsur-unsur dasar ini di dalam, secara intern sudah menjadi potensi, eksternnya harus melalui proses belajar untuk mempertumbuhkan. Nah ini dia tidak mau, oh kalau memang Tuhan sudah jadikan saya orang yang baik, ya sudah. Enggak, itu perlu belajar. Jadi di sini dia mengikuti arus dan tradisi dari Konfusianisme. Jadi unceasing learning in your life. Seumur hidup terus menerus belajar, tidak berhenti-berhenti. Ini penting sekali. Mempelajari ini adalah untuk mempertahankan apa yang sudah ada, serta mempertumbuhkan apa yang sudah dimiliki. Jadi what you have to learn in order to keep it and to grow it. Ya. Jadi kita harus mempertahankan apa yang sudah ada di dalam sebagai potensi, lalu mempertumbuhkan sehingga itu bisa menjadi berkembang. Dia mengatakan ren yi li zi, baik, kebenaran atau keadilan, tata krama dan bijaksana, empat hal itu sudah dimiliki di dalam. Lalu qiu zhe de zi, barang siapa yang minta dia akan mendapatnya. Nah kalimat mirip sama Yesus Kristus ya. Yang mohon diberi, yang ketuk pintu dibuka ya. Lalu apalagi? Yang cari mendapatkannya. Barang siapa yang menuntut dan mintanya, dia akan memperoleh. Tetapi kalau dia sendiri mengabaikan, dia kehilangan semua. Jadi bagi dia itu sudah diberikan. Tapi kalau you tidak mempertahankan, tidak menuntut untuk memelihara, itu hilang. Kenapa orang bisa menjadi jahat? Kalau memang orang itu dasarnya baik, karena dia tidak menuntut dan tidak mempertahankan, dan tidak menghargai diri. Ya. Orang yang tidak menghargai diri, tidak mengetahui pentingnya diri, saben hari buang waktu, buang kebebasan, buang kesempatan, buang akan talenta, buang kesempatan. Itu dia tidak sadar. Dia cuma tahunya memang saya mau gini, mau apa. Jadi itu begitu banyak dosa diperbuat di bawah naungan daripada istilah kebebasanku jangan diganggu. You seumur hidup kalau ada orang mengketat engkau, ada orang memimpin engkau, mendisiplin engkau sampai tua, itu bahagia besar. Kadang-kadang dapat nyonya yang galak, ada bayinya juga. Tapi yang jadi nyonya jangan galak-galak. Kalau terus galak engkau tidak bisa pertumbuhkan keempat hal ini. Ada orang mendisiplin. Nah, masuk dalam satu organisasi yang mendisiplin kamu itu baik. Karena manusia mempunyai satu kecenderungan. Kalau tidak ada yang menguasai, mendisiplin itu bisa mengawur. Sedikit sekali orang bisa self control dengan kuat sekali. Sedikit sekali. Dan self control yang kuat itu bisa konsisten. Itu perlu sesuatu kekuatan daripada pertolongan luar. Oke? Dia mengatakan kalau engkau tidak menuntut, engkau akan belajar. Engkau kalau tidak menghargai sendiri akan hilang. Jadi itu tuntutan itu ada pada inisiatif sendiri. Nah di sini beda sama kekristenan sedikit. Sendiri menuntut sendiri, sendiri memelihara apa yang ada, dan sendiri mau belajar. Keinginan belajar itu udah boleh dipaksa, harus ada pada diri sendiri menuntutnya. Dengan demikian, Mencius mengatakan, seseorang bisa hidup di tengah-tengah tempat yang disiapkan di dalam alam semesta. Ji tianxia zi suo ji. Ini istilah-istilah semua hurufnya sama panjangnya. Dan menjadi syair yang indah-indah. Engkau menaungkan diri atau hidup di tengah-tengah tempat yang disiapkan oleh alam semesta. Jadi
get the right place for you to live in the universe. Jadi mana tempat diammu? Mana tempat lokasimu? Jadi kalau kita sekarang masuk ke satu rumah, lalu rumah itu berantakan, hal pertama kita rasa, kenapa tidak order? Kenapa ini tidak teratur? Mestinya kursi di sini, meja di sini, apalagi orang belajar interior. Betul gak? Siapa yang belajar interior? Coba angkat tangan. Nggak ada. Yang belajar eksterior? Banyak. Orang yang belajar interior begitu masuk ke kamar ini, nah benar ini tempat tidur di sini, nah benar di sini, nah benar. Ah, misalnya itu satu dalil. Kalau kamar sudah tidak besar, ini pintu, nggak boleh tempat tidur taruh di sini. Langsung orang psychological problem. Jadi ini mesti di sini ada satu ruangan yang luas sehingga engkau begitu masuk lihat satu kelegaan. Nah, itu dalil interior yang paling basic. Karena apa? Pandangan kita di sini menjadi sedikit, sini menjadi besar. Di sini ada lowongan kecil, tapi karena dekat mata jadi kelihatan besar. Ngerti? Kalau ini rumah, ini halaman di belakang. Ya jangan bikin kolam mandi di sini. Apalagi tempat ini lebih tinggi. Belakang hilang semua. Tetapi kalau ini taruh di sini, engkau akan lihat halamanmu besar sekali. Ngerti? Kalau ini taruh di sini, temboknya tinggi, sudah halaman tak kelihatan. Tidak bisa menikmati kebesaran. Jadi itu penipuan mata, itu perlu. Ya, penipuan mata itu perlu karena disuruh mengakibatkan satu refleksi dan perasaan yang timbul daripada apa itu? Psikologi. Itu namanya interior. Orang yang ngerti interior, pokoknya siapa yang mengerti lebih banyak, dia pasti pikul salib lebih besar. Orang yang ngerti bersih, tempat yang kotor dia marah luar biasa, tapi dia mesti sabar karena Kristen. Kan? Orang yang teratur melihat orang nggak teratur dia jengkel sekali, tapi orang itu mau ada cinta kasih, begitu kan? Orang yang biasa tekun luar biasa melihat orang yang ngawur, malas, yang malas merasa memang begini kok, ini anugerah Tuhan. Tapi yang tidak malas kejengkel sekali kan? Orang yang ngerti interior masuk ke tempat yang tidak teratur marah luar biasa, tapi dia tidak bisa apa-apa karena apa? Karena itu salibnya, begitu. Jadi sekarang engkau kalau masuk ke satu rumah, nah saya minta ya pendeta-pendeta ya, rumahmu cara mengatur agak lumayan ya. Jangan sampai orang begitu lihat, nggak mau dengar khotbahmu lagi. Engkau bilang saya, ada orang yang kalau kotor yang memang saya miskin kok. Enggak, miskin sama kotor dua hal. Betul, ada orang barang dikasih banyak debu dia bilang jadi antik. Enggak, antik bisa bersih sekali. Barang baru yang kotor nggak mungkin jadi antik, tetap barang baru yang kotor. Jadi you bisa bersih, necis, tetapi tidak kaya. You bisa kaya sekali tapi kacau balau. Bisa aja. Begitu kan? You sekarang masuk satu tempat, taruh di mana? Oh, piano mesti taruh di meja musisi, ini mari sini. Semua sudah atur selesai. Mencius mengatakan, pertama-tama taruh dirimu di mana? Semua sudah atur baik, dirimu tidak tahu taruh di mana. Dirimu ini. Jadi menempatkan dirimu di bawah alam, di dalam alam tempat yang seharusnya. Itu first thing to do. Penting lah ini. Ini interior pertama. Where is my place in this home, in this room? Where is my location? How to locate myself? Locate myself in the universe. Locate myself under the heaven, in the right place. Ya. Kalau engkau 4 hal itu sudah beres, lalu engkau sekarang melokasikan diri di dalam sesuatu lokasi di dalam alam semesta yang cocok. Kedua, engkau mentegakkan posisimu di bawah langit yang ditetapkan. Ting li tianxia之所谓, mendapatkan kedudukan posisi sesuai dengan apa yang diatur oleh bawah langit, kolong langit. Nah ini berarti to discover your position. Selain lokasimu tinggal di mana, mana yang tertentu, sesudah itu cari posisimu di mana. Pak Yakub setelah dia lulus, istrinya mengatakan bagaimanapun pulang Indonesia. Pokoknya kita bukan melayani di Amerika. Nah saya hormat kalimat itu. Jadi bagaimanapun pulang. Kalau Pak Yakub sekarang suami istri di Amerika dengan dua-duanya kalau dokter dan dapat tempat yang baik, mungkin 1 bulan itu 4.000, 40 juta. Lalu ke Indonesia secara uangnya berantakan, tapi anaknya sekolah di Amerika. Kalau anaknya perlu satu anak $20.000 aja, berarti berapa? 200 juta. Gaji yang dia terima tidak bisa menghidupkan itu. Tetapi karena pokoknya saya pulang Indonesia, pokoknya you bukan melayani di Amerika, you mesti pulang Indonesia. Oh nyonyanya cukup tegas untuk menentukan lokasi, ya.
Sudah ada lokasi pulang ke Indonesia. You orang nggak tahu. Apa yang saya katakan you belum mengerti. Karena you tidak ada green card. Tahu? You tidak ada hak tinggal di Indonesia, di Amerika, nggak ngerti. Orang yang berhak tinggal di Amerika dan mungkin di apa itu, di hire atau dipakai di situ dengan gaji yang cukup besar. Dia tahu apa itu bedanya. Kenapa mesti pulang Indonesia? Lalu gajinya sedikit, tidak bisa mencukupi anak sekolah di situ. Saya mempunyai kemungkinan di mana saja bisa diundang jadi pendeta. Dan banyak yang tunggu saya. Tapi saya kembali ke warung buncit. Ya. Itu you nggak ngerti. You cuma ngerti memang begini. Tidak memang begini. Siapa yang mempunyai kemungkinan seperti saya masih mau di Indonesia? Tidak ada. Dan waktu 20 tahun Indonesia miskin sekali. Semua pendeta tidak mau ke Indonesia. Kecuali satu, Andrew G. Saben tahun nggak datang. Dia datang itu uang yang diterima. Tidak mungkin untuk dia punya tiket. Dia tetap mau. Jadi orang semacam demikian yang mengerti. Seperti saya mengerti situasi. Saya hormati dia. Jadi pertama itu, place yourself under the heaven with the right place. And then obtain the position exactly as a position determined by heaven. Menetapkan dirimu dalam posisi yang ditetapkan oleh surga. Di bawah langit. Ini kedua. Ketiga, Xing Tian Xia Zhi Da Dao. Melaksanakan logos yang agung di bawah langit. 居天下之所居，立天下之所位，行天下之大道。Locate yourself rightly, at the position rightly, and do rightly according to the great logos of universe. Berarti menjalankan kehendak Allah kalau istilah orang Kristen. Tapi dimensions melaksanakan, menjalankan kebenaran agung yang universal itu. Ini orang agung kan? Kalau ini sudah ditegakkan, lalu engkau seumur hidup tidak bisa sembarangan dipengaruhi oleh orang lain. Sekarang tinggal apa? Orang setuju apa enggak? Orang kalau sudah mempunyai mandat surgawi, mempunyai perasaan tanggung jawab, mempunyai disiplin kepada diri, mempunyai keputusan yang akhir, lalu dia mau meninggal di mana, tinggal di mana, bukan meninggal di mana. Dia mau tinggal di mana, mau mengerjakan apa, mau menjalankan kehendak apa, sudah tekad, mantap dia punya niatnya. Lalu bagaimana? Dia mengatakan, "Tezhi yi ming yu zhi." Kalau engkau mendapatkan sesuatu kelancaran karena manusia, rakyat menyetujui, engkau jalankan. Ya. Saya mau membela Indonesia, saya mau merdeka. Begitu ya, Soekarno mempunyai niat karena mandat surga. Zamannya Indonesia mesti merdeka. Siapa yang keluar? Saya Soekarno yang keluar. Lalu dia mempunyai niat itu. Posisi saya adalah seorang revolusioner. Posisi saya lebih dekat agar saya akan memimpin seluruh bangsa. Akhirnya saya akan merombak seluruh sistem, usir orang Belanda. Ini semua keagungan luar biasa. Menjalankan keadilan apa itu Pancasila semua di sini, bukan Pancasila. Saya sudah mendatap itu akhirnya semua mendukung itu nama yu tezhi yi ming yu zhi. Akhirnya rakyat semua menyetujui, kau jalankan. Kalau disetujui. Tapi tidak tentu orang mempunyai niat besar itu disetujui oleh orang lain kan. Karena mungkin zamannya belum mengerti. Itu namanya lahir terlalu pagi. Saya ketemu seorang Denmark 4 hari yang lalu. Oh, you're from Denmark. What about Kierkegaard and his philosophy? Do you agree with him? Saya mulai bicara sebenarnya. Oh, Kierkegaard, you know Kierkegaard? Saya bilang, no, I know Kierkegaard. Saya sebut lagi sastrawan Denmark, beberapa orang, itu musikus beberapa orang. Dia kaget luar biasa. Dia mengatakan, sekarang di Denmark banyak orang muda sudah tidak tahu Kierkegaard. Saya bilang, memang mereka stupid. Nah, dia menjadi inspiration source daripada Martin Buber, Karl Brunner. Itu Pak saya kasih tahu, dia bingung sekali. Nah, saya mengatakan Kierkegaard was born too early. Right, dia mengatakan. When he was born, his people at his time called him a crazy man. But after 2 generations, they all call him grandfather. Nah, itu namanya genius. Genius itu definisinya beberapa. Salah satu, kelahiran terlalu cepat. Jadi orang sejaman anggap dia itu apa lu? Cucu. Tapi sejaman kemudian dianggap engkong. Itu namanya genius. Genius berdiri di atas atap. Sehingga di situ dia mengatakan sulit ada orang lain bisa berdiri bersama. Karena wilayah tidak cukup. Itu namanya genius. Dan kalau tidak hati-hati dia kepleset. Karena di situ memang mirip. Itu namanya genius. Nah, definisi yang lain bikin sendiri. Ya. Oke, kita teruskan ya.
Tezi imin yuzi. Kalau ini 3 bisa berjalan baik, itu namanya tezi. Niatmu bisa direstui, itu namanya tezi. Imin yuzi. Nah, didukung oleh rakyat-rakyat. Putezi. Kalau tidak, bagaimana? Nah, ini penting ya. Kalau niatmu yang baik, rencanamu yang besar, dan jiwamu yang agung menetapkan sesuatu untuk dilakukan sebagai orang gentleman yang bertanggung jawab, tapi tidak diterima, bagaimana? Ya sudahlah, bunuh diri, gendeng. Ya. Jadi you menjadi gentleman ya, bagaimanapun tidak boleh memikirkan negatif untuk hidupmu dan eksistensimu. Tahu? Di Tiongkok sejarah membuktikan apa? Orang mempunyai satu ambisi untuk negara yang tidak egois. Kalau diterima dia jadi. Tetapi banyak yang sudah terlalu lancar jadi, akhirnya rusak sendiri. Self-corrupt, korupsi sendiri. Tetapi ada orang kalau waktu dia mau melakukan sesuatu dia diterima, akhirnya apa? Akhirnya dia tidak bunuh diri, tetapi dia melarikan diri masyarakat masuk gunung. Nah ini kebudayaan Tiongkok banyak sekali, termasuk Lao Tzu. Lao Tzu terlalu kecewa, akhirnya buang dia punya kejabatan yang tinggi sekali dalam negara. Dia seperti seknek tau. Seperti sekretaris negara yang menguasai seluruh perpustakaan dan museum yang terbesar untuk seluruh istana. Tapi akhirnya dia lepas jabatan, naik satu kerbau, bukan kuda. Pelan-pelan karena dia xiao zhe xiu. Tenang aja, ya. Lao Tzu orang jiwanya tenang. Naik kerbau mana bisa cepet, mana bisa ngebut. Gitu ya. Lalu bapak itu jajan lagi. Lao Tzu xiao zhe xiu kok. Ya, tidak terlalu tegang, tidak gelisah. Sampai di satu tempat dia kelabui diri, pelan-pelan mau keluar, melarikan diri dari masyarakat karena putetsu. Dia tidak mendapatkan niatnya yang disetujui. Bagaimana? Begitu sampai di luar pintu gerbang itu, yang jaga bilang ini bukan orang biasa ini. Lu Lao Tzu ya? Lu kenal saya? Lao Tzu toh? Saya tahu mukamu, saya pernah dengar kuliahmu. Saya tahu ini filosof besar. Lu kemana lu? Ada, saya cuma pergi. Pergi mana? Ada rahasia. Nggak bisa. Sekarang umur berapa? Sudah umur 80. Jadi dia tahu. Dia kecewa sama zaman sudah mau pergi. Kalau gini, you nggak boleh pergi. Bagaimanapun saya pergi. Kembali lagi tolong rakyat. Tidak. Putetsu. Bagaimana kalau putetsu? Ini cerita ya. Kamu lebih senang cerita dari kuliah kan? Kalau begini saya minta dengan amat sangat, profesor besar, guru agung, sebelum engkau pergi, tinggalkan kalimat-kalimat yang berbijaksana untuk menjadi pertolongan untuk bangsa. Baru boleh engkau lepas. Ambil kertas, ambil pen, pen bulu itu. Lalu Lao Tzu tidak bicara apa-apa. Satu kalimat terus tulis. Tak berhenti dan tak koreksi. Huruf-hurufnya begitu kental. Sampai di tafsir 2500 tahun belum selesai. Semuanya persis 5000 huruf. Tinggal. Terus dia keluar, tak pernah balik lagi. Itu namanya Tao Te Ching. Tao Te Ching 5000 huruf. Mulai dari firman, logos yang bisa dibicarakan, bukan logos yang kekal. Nama yang bisa disebut, bukan nama yang abadi. Nama itu begini. Selesai 5000, dia pergi. Tidak pernah balik lagi. Itu namanya putetsu. Nah, Mencius mengatakan, kalau engkau mempunyai niat yang agung, karakter yang besar, memposisikan diri di alam semesta dengan kedudukan yang cocok dan dengan niat yang besar, tapi tidak diterima, bagaimana? Tu xing qi dao. Wah, ini untuk orang Kristen luar biasa ya. Kalau orang rakyat mendukung, jalankan. Kalau rakyat tidak dukung, tidak ada orang setuju, sendiri terus jalankan firman atau kebenaran yang kau anggap benar. Tidak usah kompromi. Tu xing qi dao. Kalau tidak mendapatkan dukungan rakyat, kalau tidak lancar niatmu, tu xing qi dao. Nah, orang yang sudah mengambil keputusan menjalankan kehendak Allah, tetapi tidak disetujui, sesudah itu dia masih kokoh menjalankan, maka dipancarkan dari sinar cahaya wataknya tiga macam kemuliaan. Yaitu, dalam keadaan demikian,
Wah, ini semua menjadi ajaran yang paling penting untuk pembentukan karakter orang Tionghoa di dalam sejarah. Jadi semua orang yang sekolah tinggi, semua orang yang betul-betul mau ingin menjadi orang agung, takluk sama semua ketiga kalimat ini. Pertama, Fu Gui Bu Neng Yin. Waktu kaya, engkau tidak jerumus ke dalam foya-foya, ke dalam perjinahan, dan ke dalam hidup hambur-hambur. Fu Gui Bu Neng Yin. Kedua, Pin Xiong Bu Neng Yi. Waktu miskin, tidak pernah mungkin menggoncangkan niatmu yang sudah dikukuhkan itu. Tidak ada penggoncangan. Never moved, never change your mind. Waktu kaya, tidak goncang. Tidak digoncangkan oleh foya-foya, perjinahan, penghamburan, atau pelampiasan nafsu. Waktu miskin, tidak mungkin digoncangkan karena terlalu miskin, terus sembarangan berbuat, atau menjadi kriminal, atau mencuri, atau apa. Tidak mau. Karena apa? Itu ketegasan di dalam watak sedalam-dalamnya itu sudah mengambil keputusan, no change. Ini orang agung. Fu Gui Bu Neng Yin ditawari dengan amplop yang besar, atau orang kaya datang, engkau tidak goyang ekor. Saya adalah saya. You hanya karena kebetulan lebih kaya dari saya sekarang saja. Saya tidak usah pandang sama you, saya pandang sama kebenaran itu. Nah, ini general revelation, tidak ada Tuhan kan. Jadi, I am doing the great logos. I am practicing the logos as a rule of the truth in my life. No one can influence me. Kalau orang memberi uang kepada you, dengar ya, periksa motivasinya apa. Lalu periksa hatimu menerima itu apa. 4 hal. Dikasih uang karena memang gaji atau honor yang seharusnya, terima saja. Kedua, dikasih uang karena dia mau menyuap engkau, tolak dengan motivasi yang lain. Ketiga, memberi uang karena menghargai engkau, satu hadiah atau satu penghargaan, satu dorongan, terima saja. Keempat, memberikan uang karena melalui uang ini dia akan memakai engkau untuk berbuat sesuatu yang engkau tidak tahu, tolak dulu. Jadi orang mendapatkan uang itu ada beberapa sebab. Dan engkau waktu menerima, engkau memilih, saya menerima ini untuk apa? Saya mau kerjakan ini untuk apa? Kalau uang ini memang halal, diterima, dan saya mempunyai rencana ini, terima saja kalau memang betul. Nah, ini adalah take and give. Di dalam hal ini, uang itu bisa jahat sekali. Fu Gui Bu Neng Yin. Jadi orang kaya tidak bisa membeli saya, tidak bisa mempengaruhi saya. Tidak bisa mempengaruhi atau membiarkan saya itu mengambil keputusan. Mungkin karena di sini lebih kaya, saya di sini miskin, saya tidak ke situ. Itu tidak bisa. Karena tetzi yu min, bu tetzi du xing qi dao. Ini gentleman yang mempunyai watak yang. Kedua, pinjong Bu Neng Yi. Aduh, sudah begitu miskin, atulah kerjakan sesuatu lah. Tidak ada makan bagaimana? Ya sudahlah, sembarangan lah. Menjual sesuatu ganja dapat untungnya banyak. Tidak bisa. Itu menggeser niat saya yang rusak. Sudah menggeser daripada tidak lagi menjalankan logos. Itu tidak boleh. Jadi seorang gentleman never move, never change, never influence because of my poverty. Kalau saya kurang, lebih baik saya makan garam sama bubur. Tapi niat saya mau menjalankan kebenaran tidak digoncangkan. Bagus nggak? Ya. Begitu banyak pendeta kalau sudah miskin mulai, aduh senang-senang sama orang kaya. Lalu disuruh berbuat apa itu juga mau. Sesudah diundang makan langsung lain. Karena apa? Karena tidak ada pendirian di dalam. You mesti mengetahui bagaimana membedakan tertawaan orang lain. Bagaimana menyelidiki motivasi orang lain menghormati engkau. Dan you juga harus mengetahui bagaimana mentertawakan orang lain, menghina orang lain. The Art of Despising Others. Ini perlu jadi satu buku. Seni menghina orang. Hinalah mereka yang patut dihina. Itu namanya kesucian emosimu. Hormatilah mereka yang patut dihormati. Itu adalah menjalankan mandat surgawi. Jadi takutlah kepada yang patut ditakuti. Hormati kepada orang yang patut dihormati. Berilah pajak kepada orang yang menerima, patut menerimanya. Dan berilah pertolongan kepada mereka yang patut menerima pertolongan. Ini semua adalah sanctification of emotion. Bagaimana diriku, karakterku
Dan cara saya bekerja itu ada pendirian yang sesuai dengan kalam yang agung. Ketiga, Fu Gui bu neng yin, Pinjong bu neng yi, Wei wu bu neng qi. Senjata dan kekuatan otorita yang memaksa tidak bisa menaklukkan saya. Nah, ini tiga menjadi ekspresi dan menjadi semacam hidup pelaksanaan sebagai orang gentleman yang sudah mempunyai niat yang besar. Luar biasa. Saya kalau baca Mencius ya, lalu saya lihat banyak orang Kristen yang katanya sudah dapat special revelation, tapi hidup dakar kepada saya menghina betul. Nah, pada saat-saat tertentu orang itu sudah berubah dia punya sifat karena dia tidak tahu ini. Saya lihat ini begitu kalah jauh sama mereka yang belum kenal Tuhan. Katanya anak-anak Tuhan. Tadi yang duduk di sebelah saya seorang pendeta, dulu usahawan. Wah, saya kira cincinnya 40 juta dua itu. Tapi waktu diberikan persembahan, saya ngintip, dia cuma memberikan 1 juta untuk PGI. Saya mewakili gereja Reform Injili kasih 3 juta. Nanti siang ini saya telepon suruh kirim. PGI sekarang uangnya 0. Ya, pendeta bekas usahawan besar. Lihatnya luar biasa. Fu Gui bu neng yin, Pinjong bu neng yi, Wei wu bu neng qi. Jadi kepada otorita, kekuasaan, senjata yang, ayo takut enggak kalau enggak saya bunuh, mati pun enggak. Swiss Bank mengapa begitu terkenal? Hitler mengirim orang membawa senjata masuk kantornya ke manajer. Sekarang kasih tahu saya, orang Yahudi yang di Berlin, di Jerman, uangnya sih berapa? Swiss Bank mengatakan, mati pun saya tidak kasih tahu. Mau ditembak, tetap tidak kasih tahu. Nah, mulai Swiss Bank terkenal. Tapi saya tidak berarti itu usaha Swiss Bank itu benar ya. Karena dia tempat penampungan uang korupsi seluruh dunia. Saya kasih tahu sama you, waktu Pesul sudah di sini, engkau tidak takut. Saya pertama kali khotbah di Manila karena tegas sekali melawan dosa. Lalu dalam pertanyaan jawaban itu mengatakan, engkau datang ke Manila, engkau kan datang cari uang toh. Engkau berani khotbah marah-marahin kita dengan keras sekali. Tahu tidak? Di sini perempuan-perempuan lebih bebas dari negara yang lain. Engkau kritik rambut terlalu pendek. Engkau kritik rok terlalu pendek. Kami akan masukkan engkau ke pengadilan. Itu tanya jawab begini, saya baca. Saya ketawa. Masuk ke pengadilan. Sekarang taruh pistol di sini. Saya tetap perintahkan perempuan besok tidak usah ikut kebaktian saya. Kecuali roknya panjang. Yang terlalu pendek seperti pelacur. Keluar dari gereja. Mereka jengkel luar biasa. Saya bilang taruh di sini. Yuk kira saya tarik uang. Saya datang tidak ada yang kirim tiket ke Indonesia. Saya datang yang bayar dengan bayar dolar. Nanti selesai kembalikan uang tiket kepada saya. Saya tidak peduli engkau kira saya cari uang, tidak. Tapi you tahu saya mendaftar di itu kedutaan Filipina di Indonesia. Saya ke Manila berkhotbah, bukan cari uang, bukan dari tamasya. Tidak bisa apa-apa mereka sama. Mereka bilang sudah 20 tahun ada pendeta yang lebih galak dari you. Muda-muda waktu itu saya umur 30 lebih sedikit. Ya, jangan ikut-ikut saya nanti kamu dipukul orang saya tidak tahu ya. Coba waktu itu ada betul-betul panggilan Tuhan. Saya khotbah seorang pemuda taruh mejanya di atas kursi depan. Dan sepatunya itu menghadap saya. Begini, baris kedua. Saya khotbah sampai separuh, saya lihat kurang ajar. Kepalanya gini, taruh kursi begini. Saya bilang, turunkan kakimu. Dia kaget. Karena dia nggak pernah dengar pendeta begitu berani. Dia pelan-pelan turun. Cepat! Saya bilang cepat. Dia turunkan. Sudah turunkan. Saya mulai khotbah lagi. Khotbah lagi saya tulis. Naikkan lagi. Bagaimana? Kali ini bagaimana? Saya langsung turun. Tok. Turun mencari tempat dia. Dia mulai pucat sekali. Sekarang adu psikologi kok. Dia main sama saya. Saya keluar dari satu kota yang terkenal anak mudanya kurang ajar sekali. Saya tahu cara kurang ajar semua. Saya tidak mau. Tapi kalau lu mau adu, ayo adu. Saya turunin. Sekarang demi nama Yesus Kristus, turunkan kakimu atau keluar. Dia pucat luar biasa.
Saya kasih terakhir kali. Saudara-saudara, dia urusnya lagi. Sesudah itu berkebaktian selesai. Itu rektor sekolah itu datang kepada saya. Maaf ya, memang anak sekarang kurang ajar. Tapi saya senang kok you berani tegur begini. Ini menolong kita. Saya bilang, mestinya you tidak usah ditolong. You mesti sendiri disiplin. Jangan tunggu orang lain datang begitu. Bikin malu sekolahmu kayak begini. Begitu. Jadi, woi open and kasih pistol, tidak usah takut. Orang mengancam, tidak usah takut. Paling banyak mati. Semua bilang, nah mau ngomong lu takut mati ya? Yang orang takut mati mungkin belum diselamatkan. Ayo 1, 2, 3. Paling banyak mati semua. Orang kalau mati pun tidak takut, tidak ada musuh. Cuma matinya kalau konyol gimana? Itu yang menjadi satu perundingan. Oke. Jadi ingat ya, fu gui pun neng in, pin chong pun neng i, wei u pun neng qi. Di sini saya kira ya, yang ketiga paling gampang. Yang paling sulit pertama. Karena engkau takluk kepada sesuatu, berarti engkau pasif. Tapi kalau engkau melampiaskan nafsu, berzina dan mulai berfoya, itu ada kemauan sendiri. Ini tidak ada orang paksa. Kalau the no self-control and temperance power of the Holy Spirit, fruit of Holy Spirit, ini tidak bisa jadi. Nanti kita akan lihat bagaimana orang wahyu umum memikirkan di dalamnya ada Roh Kudus. Mencius pikir ke situ. Tapi caranya lain sekali. Ini sangat menarik ya. Kalau you tidak belajar teologi Kristen, you belajar Mencius ya, pasti belajar secara orang luar. Tapi kalau saya ngajar, saya akan memberikan dampak yang lain. Dan ini bahan-bahan yang penting ini disari daripada salah satu profesor yang terbesar, yang filosof yang terbesar sekarang, Li Zhehe masih hidup. Namun demikian, waktu kombinasi dengan ajaran Kristen itu perlu kita punya kritik dari reform teologi. Jadi, fu gui pun neng in, hargailah orang kaya tapi masih mendisiplinkan anak. Ya. Jadi seperti Mokhtar punya cucu. Waktu hari libur 1 bulan. Cucunya disuruh pergi kerja di toko-toko yang bantu jualan. 1 hari berapa jam di situ. Umur belasan tahun. Nah, saya hormati itu. Ngerti? Oh ini anak orang kaya boleh sembarangan. Tidak bisa. Anak orang kaya tetap. Di Filipina ada satu orang paling kaya, ketua daripada perusahaan perdagangan seluruh. Dia punya anak sampai umur 30-40 sama. Saben hari masuk kantor jam 8 sampai jam 4. Dia tidak peduli. You anak orang kaya, masuk kantor. Tidak ada bedanya. Pakai baju sama seperti orang yang pegawai biasa. Jadi gajinya juga diterima seperti orang biasa. Sampai dia sendiri sudah umur 60. Baru anak-anaknya dipanggil. Dia punya harta benda dibagi ke mereka. Tapi tidak bagi semua, cuma bagi 40%. Orang pintar itu. Saya kira ini sekaligus saya memberikan sedikit bijaksana orang tua itu. Karena orang tua itu kenal baik sama saya sekali. Dia memberikan 40%. Lalu sampai umur 75 belum mati dia. Bagi lagi 50% yang lain. 10%-nya untuk istrinya. Karena dia bilang, nyonya saya kalau tidak ada uang besok dihina sama anak saya. Ngerti tidak? Mau tidak mau ya, jangan kira penuh dengan cinta kasih. Penuh cinta kasih, semua kasih ke orang lain. Besok lu dibuang kayak pengemis. Waktu you tua. Ini semua dengar ya. Lama dengar ya sudah. Besok you dapat pengajaran dari orang lain seperti ini atau tidak, saya tidak tahu. Pokoknya I give my best for you. And for your life and your family and your descendants. Lalu saya tanya dia, kenapa cuma 40%? Dia bilang, saya masih umur 60. Saya sekarang memberikan sebagian mereka. Saya sendiri masih mempunyai uang paling banyak. Mereka mau tidak mau harus papa. Kalau 60 saya bagikan semua. Terus papa lu masuk rumah compok. Wah saya pintar sekali. Lalu selama 15 tahun. Dia mengamati uang yang dia kasih ke anak 1, 2, 3, 6 anak laki-laki. Siapa bisa kerja, siapa tidak bisa. Siapa ngawur, siapa malas. Dia awasi dari jauh. Lalu dipanggil satu-satu pulang. Ini salah, itu salah. Ini boros, itu kurang bijak. Ya, dikasih di sini. Karena dia mempunyai uang 60%. Jadi wibawanya masih didengar. Pinter sekali loh. Setelah umur 75 dia bilang saya sudah tidak bisa lama lagi. Sisa 50% dibagikan lagi. Ya, tapi yang malas dapat sedikit. Yang rajin, yang baik dapat banyak. 10% kali istrinya. Sudah bagi 1 tahun lagi dia mati. Ya, jadi waktunya tepat. Waktu dia mati itu ya dia kasih tanya anaknya. Saya sakit apa? Tidak tahu pak. Dokter juga tidak bilang kok, padahal mereka sudah tahu dia sakit kanker yang mesti mati. Tapi tidak mau kasih tahu dia, supaya dia tidak tahu.
Maka dikirimnya dia ke New York dengan seorang dokter, dengan 2 perawat, naik kapal terbang, dan saben hari itu dokter dikasih berapa ratus dolar, itu sudah 1 hari $50, lalu sampai di sini berapa bulan. Begitu menjaga dia pribadi. Dan dia akhirnya tahu dia sakit kanker. Saya tanya, lu dari mana tahu sakit kanker? Gampang dia. Saya sesudah diobati sama dokter, dokter saya akan mengingat engkau setelah pulang Manila. Minta name, kartu nama tulis cancer specialist. Saya tidak usah tanya anak saya sakit apa. Ada jalan lain dia bilang. Pinter. Jadi semua kita ini, mari kita rendah hati ya. Anggota-anggota kita ya, yang jual kacang aja, pasti bijaksana jual kacang pinter dari kita. Anggota kita yang cukur rambutnya, orang biasa. Kalau lu yang cukur pasti petal semua. 三人行必有误事, masih ingat? Di antara 3 orang berjalan, di mana saja pasti ada 1 guru saya. Selalu rendah hati mau mendapatkan. Jadi kita menjadi hamba Tuhan yang mau rendah hati, mau terus menghisap pengalaman, kebijakan dari orang. Di mana engkau ketemu? Kalau ada kemungkinan di dalam pembesukan, merawati orang, gali sedikit dengan rendah hati. Bagaimana Pak? Bagaimana Encim? Supaya dia ngomong, engkau terima. Orang yang di dalam pembicaraan itu tidak mau dengar orang lain, itu bodoh. Ini Mencius. Oke. Sesudah demikian, dia boleh menjadi ta'zangfu. Dia bisa menjadi great gentleman. Kalau 3 ini sudah terlaksana, dia menjadi great gentleman, ta'zangfu. Zangfu itu artinya 2. Pertama adalah seorang jantan yang besar. Kedua suami. Jadi kalau ini, 这是我的丈夫, jangan bilang inilah jantanku yang besar. Itu suamiku artinya. Jadi istilah zangfu itu ya, arti pertama suami, arti kedua ta'zangfu, as a great gentleman, ya, seorang laki-laki yang perkasa. Jadilah laki-laki jantan yang perkasa. Itu ta'zangfu, bukan berarti suamiku yang besar, xiao zangfu. Lainnya. Maka sekarang ya, sesudah ini saya akan kutip 1 kalimat yang paling banyak dikutip oleh seluruh sejarah Tionghoa mengenai bagaimana Allah menciptakan pekerja yang hebat. Ini Mencius punya kalimat di bawah ini sudah menjadi ituan golden phrase, menjadi kalimat-kalimat emas yang mempengaruhi seluruh dunia. Dan ini adalah salah satu yang paling ngetop, bukan SCTW yang mengetop di dalam General Revelation concerning human personality. Betul ngetop ini. Yang itu tidak tentu. Itu cuma ngetop gitu ya. Ini ngetop. Nah, saudara-saudara, dia mengatakan itulah sebabnya kalau surga menurunkan mandat yang besar kepada seseorang. Itulah sebabnya kalau surga menurunkan mandat yang besar kepada seseorang, pasti terlebih dahulu menyiksa mentalnya. Coba lihat, bukan main ini. Menyiksa mental dan niatnya, lalu melelahkan otot dan tulangnya, lalu melaparkan tubuh perutnya, lalu mengosongkan seluruh badannya, lalu mengacaukan segala perbuatannya untuk memupuk dan merubah sehingga tumbuh perasaan tidak teganya di dalam hatinya, mengacaukan segala perbuatannya. Dengan demikian bisa menggerakkan, memupuk dan mempertumbuhkan perasaan tidak tega di dalam hatinya, sehingga membuat dia makin bertambah-tambah di dalam hal-hal yang tadinya dia tidak mampu. Wah, ini kalimat saya kira salah satu dari best phrases in the history of constructing human personality. Nah, ini sudah muncul di dalam khotbah saya mungkin kurang lebih 10 kali, khususnya kalau waktu saya khotbah dalam bahasa Mandarin. 天降大任于斯人也. Ya. Nah, sekarang saya akan tuliskan aslinya.
Surga menurunkan kewajiban yang besar, atau surga mengkaruniakan mandat surgawi kepada orang ini atau seseorang. Ya. Yang bisa Mandarin coba angkat tangan. Yang bisa Goi cuma beberapa orang. Yunis ada di sini nggak? Yo ya. Oke. Terus ya. Pisian pasti terlebih dahulu kuci sinzi, menyiksa atau memberi sengsara kepada niat dan mentalitasnya. Tadi saya bilang apa? Menyiksa ya. Jadi membuat niatnya susah, hatinya susah, sedih, nangis tersendiri. Itu mandat surgawi harus datang. Jadi dengan demikian ya, saudara mempunyai satu persiapan, yaitu apa? Tidak ada orang yang lahir terus menjadi orang agung. Orang gemuk iya. Begitu lahir langsung gemuk itu banyak. Tapi lahir langsung menjadi orang agung tidak ada. Keagungan tidak bisa diwarisi daripada orang tua. Karena papanya presiden, saya juga presiden. Itu pasti presiden rosokan. Ya. Melalui perjuangan, pergumulan, sesuatu struggle, yang mati hidupnya tergantung tidak tahu hari depan apa. Itu sehingga diperas hatinya. Itu niatnya, mentalnya itu disiksa luar biasa. Itu harus ada. Tianjiang daren isi人也，必先苦其心志。Bikin pahit di dalam hati, perasaan, niatnya, mentalitasnya pahit, sedih, susah, perih, pedih sekali. Ini pertama. Kedua, lauci jingku, meletihkan tulangnya dan ototnya. Saudara tahu apa yang disebut long march? Tahu? Long march. Hah? Siapa itu? Apa tahu long march? Nggak tahu. Itu Mao Zedong melarikan diri, menghindari kejaran dari Kuomintang sampai berjalan kaki 10.000 kilometer. Itu namanya long march. Tahu? Waktu itu permulaan yang ikut dia, kalau saya tidak ikut salah, itu 270.000. Akhirnya sampai selesai dia bisa survive. Sisa tidak sampai 7.000. Ratusan ribu mati di tengah jalan karena tidak ada makanan, dikejar. Dan itu akhirnya dia bisa hancurkan Kuomintang, bisa dirikan komunis China. Akhirnya tetap gagal. Tetapi kegigihan, tidak mau kompromi, kekuatan tahan itu, semua yang sudah lewat itu 10.000 kilometer jalan kaki, lari-lari, tidak ada makanan itu, akhirnya menjadi orang tidak pernah bisa digoncangkan. Amerika apa itu? Macan kertas. Dulu orang Tionghoa itu waktu takut orang Amerika, takut luar biasa. Setelah komunisme, Amerika yang takut orang Tionghoa, takut luar biasa. Tapi setelah akhirnya ambruk ekonominya, orang Amerika tidak takut lagi. Padahal dulu takut. Rusia takut Amerika, Tiongkok takut Rusia, Amerika takut Tiongkok. Tidak ada caranya bisa merubah dia. Pokoknya dia bilang gini ya gini, gitu ya gitu. Tidak mau rubah. Sampai sekarang masih ada sisa-sisa keunggulannya. Ini moneter seluruh Asia, baik Jepang, Korea, itu semua hancur. Tiongkok tetap sama. Kursnya sama Amerika tidak rubah. Karena apa? Karena dia tidak mau ikut di sistem arus dolar Amerika. Hebat sekali. Tapi kalau begini terus dia, ekspor dia akan rugi kan. Nah itu sebab dia bagaimana merubah sekarang lagi. Pikir. Tetapi yang Asia ini semua dia harapan, di Amerika dia ini semua kerucut. Sebentar akan sudah dijadikan jajahan ekonomi. Tapi sama Tiongkok tidak berani. Betul-betul menakutkan. Itu satu negara yang tidak mau takluk. Orang Tiongkok mengatakan, kenapa mesti filsafat barat? Kita mau filsafat sendiri. Semua yang you ada, saya ada kok. You baru tahu zaman kan, kita zaman Mencius. Nenek moyang, nenek-nenek, moyangnya. Waktu lu lagi apa lu? Lu lagi, apa itu? Lagi berangkang di dalam rimba. Orang Jerman waktu itu geliar. Orang Jerman takut sama Tiongkok sampai sekarang. Itu sebab itu Goethe Institute sama itu apa itu mau menentukan siapa yang harus berpidato. Beijing yang menentukan. Waktu mereka memberikan nama ini akan mengadakan pidato ini, Beijing yang saya tidak setuju. Langsung diganti sama Kohl. Pengaruhnya besar sekali. Ini luar biasa. Nah ini orang semua yang agung, yang pernah betul-betul mengalami kesusahan besar, akhirnya jadinya selalu kuat luar biasa.
Makanya Westminster Seminary di Philadelphia, profesor sekarang sama profesor dulu sedikit lain. Doktrinnya sama. Bedanya apa? Fighting spirit sudah tidak ada. Tahu nggak? Waktunya Gershom Machen, waktunya John Murray, waktunya Van Til, waktunya orang-orang permulaan itu, mereka sedang berada dalam pertempuran dengan modernisme, dengan liberal theology. Yang mereka mengetahui bagaimana susah mempertahankan iman, berapa pentingnya perjuangan, bagaimana sulit harus berkorban. Tapi sudah selesai, tegak, teguh, doktrin sudah berjalan. Profesor yang datang dulu itu adalah anak muda yang tidak tahu dulu perjuangan. Mereka mengajar, dapat dolar, dapat uangnya, sudah. Fighting spirit tidak ada. Itu sebab banyak gereja sampai tahun 38 mulai luyu. Karena apa? Itu sudah lupa akan sejarah perjuangan dulu. Akhirnya mau nikmat saja. Saya bangga gerakan reform di Indonesia dibanding sama Calvin kah atau RPS kah atau Westminster. Kenapa? Karena mereka sekarang kalau mau undang satu profesor, umpama ya, 1 tahun kasih profesor $60,000. Gajinya. Ya. Jadi kalau Indonesia jadi berapa? 600 juta sekarang ya. Gajinya satu profesor di Calvin. Dia harus cari uang dulu kira-kira 1,2 juta. Sampai 1,5 juta. Lalu 1,5 juta ditaruh di bank, bunganya baru kasih satu profesor punya ini. Kalau darah ini tidak berani undang satu profesor. Itu reform di barat. Reformnya Stephen Tong di Indonesia. Mulai dari nol. Undang dulu, ayo sama-sama susah. Lalu saya berkhotbah, dapat persembahan. Kasih. Lain sekali. Jadi fighting spirit di sini jauh lebih kuat dari di situ. You jangan menghina apa yang kita kerjakan di Indonesia. Something happen here. Probably not always happen in the times to come. Very few happen in the time past. Saya mempelajari kok, saya tahu kok. Kita mulai dari nol, tidak ada apa-apa. Waktu beli tempat ini saya di luar negeri. Waktu saya pulang lihat, kalimat pertama, ini untuk sekolah teologi. Tidak cocok untuk lembaga. Mereka jangan begini Pak Tong, itu LRI dipindah ke sini, sekolah reform street pindah sini. Pokoknya gurunya baik pasti orang banyak. Saya tidak bisa. Ini mata kayak begini pasti tidak ada orang datang. Robi tahu nggak? Itu sejarah Robi paling tahu. Pendeta lain semua belum datang. Saya tidak mungkin ini. Akhirnya betul anjlok, tidak ada orang datang di sini. Dulu di Balikpapan, saya yang pilih. Karena apa? Lokasinya, 居天下之所居，立天下之所为，行天下之大道。Orang kantor mampir ke situ itu gampang. Ke sini anjlok, akhirnya ekonominya anjlok. Tempat ini semua yang mendukung itu kawan saya. Teman-teman yang melihat pelayanan saya 20-30 tahun, berikan uang. Teman saya memberikan $50,000 dari Filipina, teman saya. Tidak ada dukungan 1 sen dari orang Amerika, dari Barat. Kita dari nol, betul-betul dari nol. Saya mengatakan ini kepada you supaya you tahu perjuangan permulaan itu betapa sulit. Siang malam itu doa nangis. Kita berdoa di kamar itu loh. Sebelum mau mulai gereja reform Injil. Sepanjang malam lutut di situ nangis air mata. Besok mulai kalau tidak ada uang sewa bagaimana? Saya mengatakan jual barang. Nah semua janji bersama baru mulai. Nah you orang yang sekarang sudah jadi, pokoknya sudah melayani, lalu sampai minggu sudah ada uang, sudah mempunyai jaminan. You tidak tahu permulaan bagaimana sulit. Tapi itu fighting spirit penting sekali. Tuhan memberikan kepada satu orang tugas yang berat itu permulaan membuat dia diperas hatinya, mentalitasnya diperas gini sampai hatinya itu susah luar biasa, mentalnya disiksa, tubuhnya dibikin lelah, itu otot-ototnya, daging-dagingnya, tulang-tulangnya semua skrupnya lepas. Ketiga, bukan saja demikian, ya, 激其体肤 membuat perutnya, tubuhnya lapar. Ada 饿其体肤. Melaparkan perutnya dan tubuhnya. Bikin dia lapar setengah mati. Nah, ini kali seperti Niko baru ke Taipei. Saya cuma kasih dia $10,000 NT. Itu hanya cukup makan kira-kira 30 hari sama naik bus. Tidak ada uang 1 sen pun kalau sakit, kalau apa. Tapi saya mau melatih dia. Semua yang saya
pilih atau saya mau pakai, itu saya sudah berniat untuk menjalankan mandat surga, untuk melatih you jadi orang yang kuat. Bukan saya sengaja menyiksa. Karena saya tahu semua pendeta-pendeta yang dimanja, semua rusak. Semua yang enak-enak akhirnya khotbahnya tidak karu-karuan, tidak ada kuasanya, tidak ada bobotnya. Tapi orang yang ada sulit, tidak apa-apa, saya pergi. Miskin, tidak apa-apa. Paling sedikit permulaan itu ada niat seperti itu. Kalau tidak jadi. Lalu kalau you sakit bagaimana? Tidak apa-apa, Niko bilang. Kalau you kurang uang, tidak apa-apa, saya bisa cari jalan sendiri. Tempoh hari waktu dia kurang, kita tunjang dia sekolah dia di situ susah. Dia jual buku reform, jual dapat komisi. Bilang sama yang membantu dia jualkan buku itu Peter Tong, kakak saya. Lalu dia bilang komisi kumpul, bisa makan lagi. Cara begini. Nah, pergi pulang untuk apa? Untuk mencari kembali semua orang Indonesia yang sudah berhenti persekutuan. Karena Yohan Sam sudah pulang itu sementara diberhentikan dulu, tidak ada orang. Lalu dia pergi kumpul satu. Sudah kumpulkan, dan dia genjot supaya bagaimana sudah 1 bulan atau enggak ya 3 bulan, saya tidak tahu. Kalau perlu 3 bulan, dan saya suruh orang kirim uang lagi kepada dia. Begitu. Nah kalau dia cari sendiri susah payah, dia bisa mencintai persekutuan itu. Karena dia lahirkan sendiri. Kalau sekarang satu gereja yang sudah sukses, sudah hebat, sudah gajinya besar, sudah engkau menjadi pendeta. Engkau tanya mobilnya apa, tempat tinggal apa, ada AC tidak? Ya sudah, tidak usah jadi pendeta di sini. Karena belum bisa cici tifu. Kuci sinzi rao qi jinggu qi tifu. Belum cukup. Keempat, kong fan qi sen. Bikin seluruh tubuhnya sampai kosong belaka. Ini bukan berarti Tuhan mau menyiksa orang lalu Tuhan senang. Enggak. Ini berarti keketatan itu diperlukan untuk disiplin supaya akhirnya itu berbuahnya itu padan. Jadi harus ada. Saudara pernah tanam pohon anggur enggak? Yang pernah coba angkat tangan. Yang pohon anggur yang enggak pernah dipotong bisa tumbuh baik enggak buahnya? Enggak mungkin kan? Pernah potong daun anggur enggak? Dipotong-potong sampai gundul. Anggur itu daunnya bagus, carangnya jelek. Yang bagus dipotong, yang jelek disisa. Jadi kayak kerangka apa gitu. Jelek sekali. Dipotong sampai habis. Begitu terus baru keluar itu anggur yang betul-betul bagus. Jadi yang apa yang kau... Bukan Allah tidak mau daun yang bagus. Perlu pada satu saat permulaan. Nah itu sahabat saya bilang sama anak saya. Saya kalau mungkin kasih uang banyak kepadamu pun aku tidak kasih. Karena apa? Bukan aku menyiksa kamu. Aku tidak mau merampas hak engkau sebagai manusia yang harus berjuang. Hak perjuangan makin dini mengakibatkan seumur hidup engkau makin kokoh. Nah kalau itu saya rampas, bahaya. Pada waktu China Graduate School of Theology, CGST, di Hong Kong, pembukaan saya yang khotbah. Tahun 75. Nah waktu itu saya berkhotbah bersama dengan David Edney. Tahu David Edney? Ya, pendiri IVF seluruh dunia. David Edney. Waktu saya khotbah, saya memilih ceramah yang berjudul The History and the Kairos of Time. The Kairos in history and the will of God in eternity. Rencana kekekalan dan saat Kairos di dalam sejarah. Nah, itu menguatkan luar biasa. Langsung dimuat di dalam majalah sekolah itu pertama. Dan dari khotbahnya si David Edney saya dapat satu cerita yang luar biasa indahnya. Dia mengatakan kepompong di dalamnya itu ulat toh. Ya toh? Lalu ulat di dalam kepompong itu pelan-pelan seperti mati. Kakinya apa semua mati. Terus kalau dibuka dalamnya menjadi seperti kacangnya. Tapi tidak ada kaki, tidak ada kepala, semua hilang. Sesudah itu mulai keluar lagi kaki, keluar kepala, terus keluar sayap. Ya. Nah sudah keluar sayap itu, sayapnya itu makin lama makin besar, akhirnya tidak cukup. Tidak cukup itu apa ya, kupu-kupu yang di dalam itu mulai menggigit kepompongnya. Tahu? Gigit sampai sudah tidak bisa ini terlalu besar ini tidak bisa ini bukan rumahku lebih besar dari ini. Ya. Nah dia sudah gigit sampai lubangnya besar, dia keluar, begitu keluar langsung keluar, bisa terbang. Lalu David Edney mengajar. Dia mengatakan, aduh kasihannya suara sudah terlalu kecil, waduh udah bisa keluar, udah kasihan sekali. Bantu ya bantu. Belum waktunya dipotong lubang supaya dia bisa keluar. Ya, mempermudah. Make it easy. Ya. Begitu keluar. Menjadi kupu-kupu yang tak pernah bisa terbang seumur hidup. Hancur hari depannya. Karena apa?
Ditolong terlalu cepat. Tahu nggak? Nah, Benjamin di sini. Benjamin udah dibantu banyak di Amerika. Ini orang hoki sekali. Hokinya waktu dia selesai terus uang naik. Dia tidak dibantu banyak, sehingga dia harus berjuang sendiri dan sebagainya. Itu adalah cara melatih orang. Surga memberi mandat yang besar kepada seseorang, pasti lebih dahulu menyiksa akan mentalitasnya, meletihkan akan tulangnya sama itu ototnya, melaparkan tubuhnya sama perutnya, lalu mengkosongkan seluruh hidupnya dan badannya. Bukan saja demikian, ditambah lagi Xing Fu Luan Qi Suo Wei, mengkacaukan segala perbuatannya. Bikin ini salah, bikin itu salah. Semua yang dilakukan kok tidak lancar. Nah, ini bagus. Ini berarti Tuhan bersedia untuk memakai dia. Bikin apa saja gagal. Bikin apa saja salah. Waktu Yahya Ling ya, dia sudah lulus dengan nomor 1 conducting music. The best yang conductor. Lalu dipanggil. Beberapa opening. Dites. Yang panggil apa dong? Giannini. Seorang konduktor yang besar. Dari mana? Dari Italia. Yang menjadi music director di mana? Los Angeles Philharmonic Orchestra. Los Angeles. Itu adalah orkestra terbesar ke-6 di seluruh Amerika. Dan Yahya Ling baru lulus dari Yale University gelar doktor. Audition. Kira-kira 120 orang audisi. Mau dipilih. Setelah pilih-pilih ini kurang baik, diusir pulang. Cancel audisinya, audisi, interview. Sisa 3, dipilih lagi akhirnya yang terbaik dia. Sudah terbaik dia, tapi tidak dipakai. Karena apa? Dia orang Tionghoa. Lahiran di Indonesia. Tidak dipakai. Dipakai orang Amerika. Wah, dia kecewa luar biasa. Kecewanya. Hari itu dia tinggal di rumah kakak saya. Ya. Dan dia mesti beli tiket sendiri, bayar hotel sendiri. Kalau akhirnya dari uang pindah ke rumah kakak saya, nggak usah bayar. Dia di audisi, itu mesti persiapan luar biasa. Waktu kondak orkestra yang sudah terkenal di dunia, you udah boleh lihat. Saya kira menjadi pendeta jauh lebih gampang daripada konduktor. Karena saya kenal kok, saya tahu kok. Kalau saya khotbah, lihat satu baris sudah bisa khotbah. Tapi waktu saya kondak itu 16 baris, 30 baris. Satu tempat salib mesti tahu. Bagaimana lihatnya itu? Orang jangan pikir, kita hamba Tuhan ini pikul salib berat. Banyak profesi yang lain jauh lebih berat dari kita. Yusuf bisa saksikan kalimat ini betul. Di masyarakat banyak profesi yang lebih sulit dari kita. Salah satu itu conducting. Saingannya besar. Kritik itu bikin mati kamu. Engkau kalau sudah habis khotbah, pasti ada orang, puji Tuhan saya dikuatkan. Aduh, Tuhan pakai engkau. Seneng kayak minum es krim gitu ya. Tapi di musik enggak. Satu kritik tulis di surat kabar, engkau tidak baik, ini salah satu arti, langsung hari depanmu itu dihancurkan. Apalagi kalau diskriminasi, ras dan sebagainya. Except you are truly good, otherwise you will killed. Dibunuhnya dengan cara apa? 2, dari player. Orang yang main itu mengetahui gaji dia lebih kecil daripada konduktor. Jadi sengaja main salah sehingga engkau hancur. Kalau dia nak seneng kamu. Jadi engkau tergantung 100 lebih orang yang main. Ngerti? Maka saya bilang sama you, Jos, kalau saya khotbah pasti beres. Kalau bawa you, nggak tentu beres. You nyanyi falas-falas, saya namaku dirusakkan kan. Player itu can kill you. Apalagi mereka yang sudah umur lebih besar. Kedua, ini music kritik. Bukan kritik, tapi bacanya kritik. Kalau baca kritik, itu verb ya. Kritik, itu orangnya. Semua bilang, music kritik. Music kritik kalau tulis sesuatu untuk mencemarkan namamu, sudah hancur lu. Dan itu mesti hati-hati. Sesudah dia dari panggil. Seorang yang terkenal di dunia namanya Leonard Bernstein. Tahu dengan nama ini? Telepon ke manajernya Los Angeles. Los Angeles in Philharmonic. Managing Director. Philharmonic Orchestra. Yes. Why you didn't use Yahya Ling? Yeah, because when he speaks something, accent is Chinese. And his conducting is similar to the Giannini. So we think we should have another kind of a variation. Begitu ya. Lalu Leonard Bernstein menegur dia. I tell you honestly, you will never get anybody better than Yahya Ling to conduct in your orchestra.
Waktu itu kekecewaannya, dia luar biasa kecewanya. Lalu seorang guru dia dari Juilliard mengatakan, ya, if you are not chosen in Los Angeles, it simply means that orchestra is too small for you. Tahu, orkestra itu terlalu kecil buat kamu, nggak usah takut. Akhirnya langsung dia diterima di San Francisco. Dia sampai baru dia tahu di San Francisco kesempatan kondak orkestra sebagai assistant conductor. Biasanya tidak ada kesempatan. 1 tahun 6 kali. Tapi di Los Angeles 1 kali pun tidak ada. Wah, puji Tuhan, saya can expose myself. Sudah berapa tahun? 8 tahun di Los Angeles, di San Francisco. Ratu Elizabeth dengar dia. Akhirnya dipanggil ke Cleveland. Cleveland one of the best orchestra in the world. Tuhan sudah menyediakan lebih baik. Jadi kalau Tuhan bikin kacau ya, ini tidak beres, itu tidak beres. Asal lu beres ya. Kalau memang lu tidak beres, Tuhan kasih tidak beres, dosa double. Kalau lu beres, tapi ini tidak beres, itu ini tidak lancar, itu tidak lancar. Terus ini waktu di PHK dan sebagainya. Wah, pacarnya tinggalkan lagi. Umpama ya. Tidak apa-apa, karena pacarnya lebih cantik sedang menunggu kamu. Jadi tidak usah. Ini semua acara ini sudah ada di dalam General Revelation. Dan mengacaukan segala perbuatan dia. Sampai dia tidak bisa apa-apa. Lalu apa? Cuma akibatnya satu. Zheng yi qi shuo bu neng ye. Untuk menumbuhkan segala sesuatu yang sangat berfaedah bagi dia di dalam hal yang dia tidak bisa. Yang dulu dia tidak mampu, sekarang menjadi kemampuan itu bertumbuh dan sangat berfaedah untuk membentuk dia melalui 5 hal ini, pengkacauan dari Tuhan. Jadi tidak ada orang agung yang dari lahir lancar, tidak ada. Saya lihat dalam sejarah manusia banyak yang pemimpin memang alami itu. Tapi yang jadi problem seringkali tatkala mereka saat memimpin kembali kepada kesalahan. Nah, itu kira-kira gimana? Kira-kira ya itu karena tidak ngerti ada fall. Jadi dia anggap manusia selalu baik, tapi ada fall, yaitu ada dosa asal yang tidak dikalahkan. Jadi ya, dari kita adalah tidak terus mengikut pimpinan Roh Kudus, menjadi sombong. Yang paling jelas adalah Taiping Rebellion. Di seluruh sejarah Tiongkok hanya 1 kali pemerintahan yang revolusinya dipimpin oleh orang Kristen. Nah, orang Kristen itu namanya siapa tahu? Taiping Rebellion adalah Hong Xiuquan. Mr. Hong Xiuquan abad ke-18. Dia mempunyai keberanian untuk melawan seluruh regim dari Manchuria. Lalu dia memanggil orang seperti Setakai, Li Zhicheng, dan beberapa jenderal-jenderal lain membentuk satu tentara yang luar biasa beraninya untuk melawan tentara resmi yang mempunyai senjata-senjata yang ampuh. Ini Hong Xiuquan. Karena dia mengatakan Tian Jiang Daren Ge Wo, ada mandat surga. Saya adiknya Yesus. Yesus anak Allah yang tunggal, saya anak kedua. Dan orang ini sudah membentuk itu blueprint dari keluarga kekristenan untuk membentuk seluruh Tiongkok menjadi negara Kristen. Satu-satunya kali. Sampai setiap 25 rumah satu gereja. Coba lihat, tidak ada itu. Di dalam seluruh dunia tidak ada orang seperti dia. Tapi setelah dia menjadi raja di Nanjing, tidak mungkin dikalahkan oleh itu. Dia mulai foya-foya, main perempuan, berzina. Dari Fugui melanggar yang pertama ini. Akhirnya betul-betul Chen Guofan, itu jenderal daripada Manchuria, mengepung Nanjing. Sampai akhirnya di dalam itu luar dilawan, di dalam juga saling kontradiksi. Hari dia meninggal dunia, tidak tahu bagaimana mau membunuh diri, mau mengikat diri, tidak berani menusuk diri. Akhirnya dia telan emas berapa kilo dan mati karena makan emas. Tun jin er si. Kenapa makan emas bisa mati? Karena emas itu 16 kali lebih berat daripada air. Jadi kalau air 1 liter itu 1 kilo, tapi emas sebesar gini 16,9 kilo. Itu salah satu materi yang paling keras, paling berat tapi lembut, bisa goyang-goyang. Kalau 24 karat, yang keras dan mengkilap itu pasti 14 karat. Kalau yang pasang gigi paling pasti 12 karat.
Kalau gigi 24 karat, makan tulang langsung, yuk jadi daging. Itu pernah itu Ratu Victoria membuat satu kereta emas yang 22 karat. Akhirnya begitu jalan 3 meter, peok. Dia punya rodanya. Nah mungkin itu. Dia berat tapi lembut. Heran ya, itu Tuhan bisa bikin sifat lain-lainnya. Itu kerupuk, ringan tapi keras. Kerupuk. Heran sekali. Kenapa telan emas mati? Karena emas sudah telan, itu berat. Jadi ususnya tidak pada tempatnya. Usus yang kena emas itu terus turun terus terbulat. Nggak bisa disembuhkan, mati. Ya matinya. Jadi you bilang banyak orang waktu belum sukses berjuang, sesudah sukses mulai menikmati foya-foya. Dan sekarang saya sendiri mesti memawas saya sendiri. Saya umur 58. Saya sekarang berani sudah sukses. Banyak penerus saya khotbah sembarangan. Enak-enak saudara-saudara. Kalau saudara sakit jantung toh, saudara sakit liver kok banyak pelan-pelan saja. Mengerti toh ya? Maaf ya, maklum ya. Enggak. Saya tetap seperti umur 17. Bahkan lebih keras dari dulu. Biarin, mati ya sudah. Mati di atas mimbar itu tempat yang bagus. Nah saudara-saudara, ini semua dalil-dalil ini harus kita pelajari dengan baik. Oke. Jadi ini ya, ini menjadi kalimat yang paling banyak dikutip sepanjang sejarah dari Mencius. Dan you lihat ya, kerangka dari Kongfucu itu secara dasar sudah kuat sekali. Tapi mendetailnya itu diperkembangkan oleh Mencius. Menjadi sifat manusia yang harus bagaimana. Bahkan prosesnya untuk menjadi gentleman. Itu ditulis. Dan ini kaitannya jelas dengan apa? Tian Tao, Tian Ming. Ya. Tian Ren, Tian Xiang Da Ren. Dan ini kaitkan dengan surga. Cuma bagaimanapun di dalam konsep dia itu bukan oknum di surga yang berkuasa tertinggi. Tetapi ada sesuatu surgawi yang sangat kabur dalam pikiran manusia. Nah ini lemahnya General Revelation. Oke. Apalagi Profesor Li Zhehou. Ya. Dia mengatakan di dalam Mencius tidak ada personal God as a supreme ruler above the universe in heaven. Mencius tidak ada konsep itu. Bagi saya tidak tentu. Cuma dia tidak pernah mengungkapkan dengan jelas saja. Cuma konsep Tian selalu dikaitkan dengan penguasa. Jadi invisible ruler of the universe which is somewhere up there. Nah, lalu kayak gini nanti di dalam Francis Schaeffer tulis buku The God Who Is There. Lalu who is there and who is not silent. Lalu Escape from Reason. Itu 3 buku yang paling penting untuk kerangka pikiran Schaeffer. Dan sebenarnya hanya itu saja. Yang lain tidak begitu besar. Oke, teruskan. Waktu seorang Dr. Leong Yun Sheng yang pernah menjadi profesor Eastern Philosophy di Regent College, yang waktu dia sekolah saya menunjang, memberikan tunjangan uang untuk membiayai sekolah dia di luar negeri. Dia menerjemahkan The God Who Is There and Who Is Not Silent. Dia mengkritik Schaeffer doesn't understand Eastern philosophy well. Dia mengatakan itu. Jadi apa yang dia lihat itu tetap terkurung di dalam kesempitan konsep filsafat barat. Oke, kita teruskan. Sekarang kembali lagi ke 4 hal itu. Keempat hal, yaitu ren yi li zi, ya, goodness, righteousness, lalu politeness, sama ritual dan wisdom. Ren yi li zi. Laksanakanlah kebajikan itu terhadap papa dan mama antara keluarga. Laksanakanlah kebenaran, keadilan itu di dalam pemerintahan, yaitu sistem pejabat-pejabat. Laksanakanlah tata krama di dalam tamu dan tuan. Dan laksanakanlah kebijakan itu di antara orang-orang yang berbijak atau orang-orang terpelajar. Karena bagi seluruh struktur masyarakat, keempat hal ini penting sekali. Sama seperti orang suci mempentingkan logos surgawi. Sama sebagai seorang suci, orang saleh, dia mementingkan logos surgawi. Ini merupakan mandatnya, juga sifatnya yang dasar.
Yang disebut mandat sebenarnya itu adalah sifat dasarnya. Maka kita menjalankan semua ini bukan karena tugas, tapi karena melaksanakan sifat kita sendiri. Kita menjalankan ini bukan rutinitas di dalam tugas kita. Bukan karena dipaksa oleh organisasi, karena dibutuhkan di luar. Tapi ini merupakan sesuatu sifat dasar yang harus kita laksanakan. Harus kita utarakan, manifestasikan di dalam hidup kita. Lalu, satu kalimat yang sangat penting untuk menyimpulkan bagaimana tujuan hidup yang Mencius adalah Sheng wo shuo yi. Hidup itu adalah kemauanku. Yi wo shuo yi. Kebenaran, keadilan juga adalah keinginanku. I want the two things. The first, I want living. Second, I want righteousness. Sheng wo shuo yi. Saya menginginkan hidup. Ini satu nafsu, hasrat yang paling dasar. Setiap orang mau hidup. Orang sebelum mati itu berteriak-teriak karena apa? Karena dia masih mau hidup. Itu ada satu sastrawan Kristen di Jepang namanya Sam Funing. Tulisannya begini. Dia menulis satu buku yang saya senang sekali. Dan waktu itu pernah mendapat juara pertama sampai seluruh Jepang. Dari Hokkaido sampai Kyushu, Shikoku, Honshu. Tahu apa yang saya katakan itu? Seluruh Jepang gila-gila membaca, membeli. Sampai jual berjuta-juta jilid. Sampai ini, perempuan ini. Dan dia mengatakan perempuan yang akhirnya menemukan dia sebenarnya bukan anak asli dari papanya. Dan dia menemukan sebenarnya dia anak seorang penjahat. Yang diambil menjadi anak dia. Dia baru tahu. Yang ngalir di dalam tubuh dia itu adalah darah perampok. Darah pembunuh. Dia terlalu kecewa. Dan dia tidak lagi menghiraukan kecantikan dia sendiri. Dia tidak lagi menghiraukan latar belakang keluarga yang membesarkan dia. Dia cuma rasa saya adalah benih jahat. Saya adalah orang yang mempunyai pengaliran darah racun dari orang pembunuh. Saya harus bunuh diri. Bagus. Hanya beberapa kalimat gini aja sudah sangat menggerakkan hati kita, bukan? Lalu yang perempuan itu membunuh diri. Waktu di tengah-tengah salju yang besar, dia terus berjalan menuju ke sungai yang tinggi, yang arus yang besar sekali dan dingin sekali. Pasti kalau sudah loncat itu mati. Lalu dia pergi berjalan-jalan sampai di situ. Sebelum sampai di situ, karena kedinginan, dia pulang bawa jaket. Orang yang mau bunuh diri masih ingat jangan flu. Saya begitu serius, baca sampai situ jadi ketawa. Dia pergi di tengah-tengah angin yang ribut, hujan es yang begitu besar. Sampai di situ karena kedinginan, dia pikir nanti flu. Pulang bawa jaket. Jadi Sheng ze wo shuo yi. Hidup ini keinginanku. Saya mau hidup kok. Yi ze yi wo shuo yi. Tetapi righteousness di kayu sune juga adalah yang ku inginkan. Dua-dua saya mau. Bagaimana kalau sampai ke satu situasi dua-dua tak mungkin dicapai sekaligus? Bagaimana? Kalau harus hidup, ya, tapi tidak boleh jalankan kebenaran. Kalau mau jalankan kebenaran, harus mati. Lu masih Kristen, dibunuh. Waktu itu engkau bilang, enggak Kristen, saya enggak mau dibunuh atau mau dibunuh. Bagaimana pilihnya? Ya, ini dia sudah bicara sampai praktek mengenai mati hidup ya. Bagaimana show you as a gentleman. Berarti kalau mati syahid, sikapmu bagaimana? Dia sudah bicara sampai ke situ. Bukan hanya waktu kaya saya tidak berzina, waktu miskin saya tidak menerima amplop, waktu dikasih itu saya tidak takluk. Sekarang betul-betul mau mati bagaimana? Sekarang engkau ada kepilihan dua itu, bagaimana? Seorang saudara saya tanya sama anaknya, cinta papa enggak? Cinta. Cinta mama enggak? Cinta. Kalau papa sama mama dua-dua cemplung di dalam laut, kamu di atas kapal bagaimana? Tolong papa dulu atau mama dulu? Dua-dua. Kalau tidak bisa dua-dua bagaimana? Anak itu bilang, saya bawa satu pring taruh sini. Papa di sini, mama di sini. Tua-tua saya angkat. Pinter juga ya. Umur 3. Jadi pringnya itu kan tua. Angkat sendiri. Nah kalau dua-dua ini salah satu yang harus dibuang mana? Jawaban dari Mencius adalah 二者不可兼的就色生起义. Dua-duanya tidak mungkin sama-sama diperolehnya. Dua-dua tidak mungkin sama-sama diperolehnya.
Kita harus membuang hidup untuk mempertahankan kebenaran. Wah, ini watak, personality seorang gentleman sudah taraf tinggi sampai begini. Ini betul-betul sangat mengagumkan dunia seterusnya. Saya selesaikan kira-kira perlu setengah jam lagi, ya. Jadi makan dikurangin karena kalau Tuhan memberikan mandat yang surgawi, mesti dilaparkan tubuhnya. Nah, ini akan berjalan langsung melaksanakan kan? Tadi kan kita lama mulai. Jadi besok saya tidak lagi mengajar Konfusianisme dan Mencius, sudah selesai. Hari ini selesaikan, ya. Besok ya saya lagi pilih Mencius, Lao Tzu, lalu Mezi. Kalau bisa selesai di dalam itu, kalau enggak ya tambah lagi sedikit. Kalau sudah selesai tambah lagi Hindu filosofi. Kalau enggak ya ini kali enggak ada. Lain tahun atau kapan-kapan lagi. Karena itu tidak adil ya. Filsafat orang beribu-ribu tahun dalam 2 minggu mau selesaikan semua. Satu orang aja enggak bisa, apalagi berapa negara. Itu tidak mungkin kan. Saya betul-betul takut loh orang sekarang ini maunya cepat-cepat dapat kredit. Atau itu dosa besar. Betul-betul. Saya belajar seumur hidup, tidak ada kredit. Saya belajar apapun, tidak ada kredit. Tapi terbukti saya bisa memimpin konser yang menjadi classical konser yang paling banyak orang di seluruh Jakarta. Ya, saya tidak malu kok. Tidak ada gelar musik, tidak apa-apa. Saya bisa membangun gereja yang betul-betul akustik terbaik di Indonesia. Tidak apa-apa saya tidak ada gelar. Karena 古人之修是为己，今之修是为人. Masih ingat? Orang dulu belajar untuk memenuhi kemampuan diri. Sekarang orang belajar hanya supaya orang lain tahu kalau dia pintar. Itu pengeluhan Konghucu. Secara tidak sadar, saya kira banyak hal sudah dipimpin oleh Tuhan. Kita jalankan sesuatu sampai orang general revelation pun tidak berani menghina kita. Orang Kristen pun tidak berani sembarang. Dia tak suka sama ajaran kita, doktrin kita, tapi di dalam hari-hari dia lihat hidup kita harus dihormati. Ini pagi banyak ketua sinode dari orang Pantai Kosta Karnamati. Wah, harus hormat sekali sama kita. Meskipun saya tahu mungkin dia tidak senang. Teruskan sekarang. Bagian yang terakhir. Bagaimana memupuk udara atau roh di dalam hidup seseorang. Selain belajar secara rasional atau secara disiplin akademis, manusia harus memupuk udara yang berada di dalam hidupnya, yang qi. Konghucu mengatakan, 正心修身齐家治国平天下. Ya, membenahi akan hatimu, lalu memupuk akan dirimu, lalu membereskan keluargamu. Sesudah itu baru boleh memerintah negaramu, lalu bisa damaikan seluruh alam semesta. Sebelum ini, minggu lalu saya sudah bicara berapa, tapi tidak lengkap sebenarnya. Keuzizi. Ini Konghucu ya. Ya. Jadi Konghucu mengatakan 正心修身. Ya. Membenahi hatimu dulu. Kalimat ini muncul di dalam buku Ayub. 将你的心安正. Di dalam buku Ayub itu memang ada satu istilah. Ya. Benahilah hatimu secara lurus pada tempatnya. Itu 正心. Ini bagi Konghucu ya, Konghucu. Mencius kan meneruskannya Konghucu. Jadi 正心 sama 修身 ini bagaimana? Bagi Mencius menjadi apa? Menjadi membenahi diri sama memupuk udara. Itu sebenarnya istilah itu pneuma, atau istilah itu adalah ruah dalam bahasa Ibrani, pneuma dalam bahasa Latin.